Halo Sobat Bisko Shop. We got you grow. Oke, perkenalkan nama saya Aziz. Di sini ditemani dengan dua teman saya. Dengan siapa? Saya Diana. Dan saya Lutfi. Oke, untuk di sini kita akan membahas membedah buku dengan judul buku Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. Untuk babnya di sini bagian 2 dan bab 4 cara mudah untuk menjadi pembicara yang baik. Tuh, kira-kira untuk poin-poin yang bisa diambil apa aja nih dari kita membaca buku ini di bab 4 ini? Oke, mungkin dari Lutfi dulu ya. Kan di sini Lutfi udah nemuin ambil salah satu contoh sih sebenarnya. Di sini tuh kayak dijelaskan penulis bertemu di sebuah pesta santap dengan seorang ahli tumbuh-tumbuhan Kak ceritanya. Oke. Nah, terus si ahli tumbuh-tumbuhan ini menceritakan bagaimana dia tuh kayak merawat tumbuhannya, terus gimana kehidupan tumbuhan eksotik. Kan kalau kita nggak ada ilmu tentang tumbuhan kan kita juga nggak taunya kita ya cuma nanam terus merawat dan lain-lain. Tapi ternyata kalau di ahli tumbuh-tumbuhan itu dia lebih banyak pengetahuan lah gitu intinya. Terus si penulis ini mendengarkan dengan baik cerita dari si ahli tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika pestanya udah selesai, terus si penulis dan si ahli tumbuh-tumbuhan ini mau udah pamit gitu sama yang punya rumah. Si ahli tumbuh-tumbuhan tuh berkata kalau si penulis ini adalah seorang pembicara yang paling menyenangkan. Jadi padahal si penulis ini tuh sebenarnya nggak bilang apa-apa ketika si ahli tumbuh-tumbuhan cerita, dia cuma mendengarkan dengan baik. Nah, kenapa bisa disebut sebagai seorang pembicara yang menyenangkan? Itu karena si penulis ini mendengarkan cerita si ahli tumbuhan dengan seksama. Jadi dia benar-benar tertarik dengan apa yang dibicarakan si ahli tumbuhan. Nah, itulah yang mengapa dijuluki seorang pembicara yang menyenangkan. Padahal aslinya dia nggak bicara sama sekali. Berarti untuk mungkin tatapan dia terus rasa tertariknya dia dengerin itu jadi orang yang berbicara itu kayak dihargai lah, jadi menyenangkan kalau bicara sama dia gitu ya. Terus Kak Diana ada sesuatu nggak yang poin yang kira-kira? Kalau aku di sini tuh ada salah satu cerita juga. Itu ada salah satu pendengar terbaik di era modern itu yang namanya Sigmund Freud. Itu terus ada teman prianya dia mengatakan kalau si Freud ini tuh mendengarkan temannya ini mendengarkan Freud ini dan berkata dia itu tercengang banget sama Sigmund ini. Karena apa? Karena dia memiliki kualitas kualitas pendengaran yang terbaik, terus kayak tatapan matanya yang lembut, cerdas, terus menembus jiwa tatapannya, menghargai gitu loh setiap perkataan yang dia ucapkan, sampaikan gitu. Terus di sini aku juga ambil poin pentingnya itu, kalau Anda ingin tahu bagaimana membuat orang lain menghindari Anda dan menertawakan Anda di belakang atau bahkan merendahkan Anda, ini ada resepnya. Itu jangan pernah mendengar siapapun dalam waktu yang lama. Berbicaralah tanpa putus-putus tentang diri kita. Habis itu kalau kita punya ide itu, kalau misal nih orang itu lagi berbicara, jangan tunggu sampai orang itu selesai, potong aja pembicaraan kalian di tengahnya. Oh, ini berarti resep kalau biar dijauhi. Tapi kalau aku ambil poin pentingnya itu, kalau kita benar itu mending orang yang ngejelekin kita dipotong di tengahnya gitu loh. Oh, gitu kan dia itu jelekin kita, tapi sebenarnya tuh nggak kayak gitu. Langsung dikonfirmasi ya. Iya. Jadi kayak
cross check gitu, bener nggak bener nih, bener ini. Nah kalau di makro Lutfi ya di bagian 2 bab 4. Nah itu tuh lebih ke itu sih Kak, cara kita menghargai orang lain ketika ada orang yang berbicara gitu, karena kan banyak kalau misalkan ada orang yang berbicara tapi kita tuh kayak gimana ya, fokusnya tuh kadang nggak ke dia gitu loh, jadi kita tuh sebenarnya nggak tahu apa yang dia bicarakan karena kita cuma iya aja. Mereka kan kalau kita mendengarkan dengan baik pasti kita juga bakalan ikut ke apa yang dia bicarakan. Terus sih kalau dari mungkin. Terus ada nggak kayak yang relate ini apa, kayak misal pernah nggak kayak dicuekin atau kita lagi dengerin ternyata teman kita yang mungkin sedang serius gitu atau enggak? Ada sih. Nah itu gimana tuh Kak? Kalau aku sendiri itu tipe orang yang aku tuh pengen sharing aja, aku nggak sharing ceritaku. Nggak butuh solusi. Iya butuh, tapi kalau waktunya cuma didengerin ya dengerin aja nggak apa-apa. Tapi takutnya itu kan nanti orang beda ya responnya sama yang kita inginin. Jadi cukup kamu tahu aja aku lagi kayak gini loh. Jadi kan kalau kayak gitu lebih plong pikirannya gitu. Lebih enak. Lebih enak kalau aku pribadi. Tapi misalkan kalau sampai benar-benar direspon terus kayak benar-benar dilihat, maksudnya tuh kayak kita tuh didengerin dengan mereka, kayak kesannya wah aku cerita sama dia tuh kayak dari banget gitu, walaupun kadang ceritanya tuh nggak berkualitas ya, mungkin cuma cerita apalah, cuman kalau misalkan sampai didengarkan dengan baik kan maksudnya ya berubah sih. Tapi kadang tuh orang kalau kita lagi cerita nih, dia kadang juga lagi sibuk sama kesibukan, entah itu main handphone atau mungkin sambil dia kerja atau gimana. Jadi kalau kayak gitu kan enaknya kayak ngobrol berdua atau gimana gitu biar benar didengerin benar-benar gitu. Kalau pesan Kalau aku seneng ngomongin soal kayak bisnis gitu, jadi kayak misal jadi lebih milih sih orangnya yang kayak mau cerita sama siapa tuh milih gitu. Jadi kayak misal aku pengennya mau cerita soal apa ya, kayak misal kan kalian juga gitu kan, masih kayak masalah kehidupan pribadi sama ini, masalah ini sama ini gitu kan, kayak iya jadi kayak ada tempatnya sendiri gitu. Tapi emang gitu sih kalau kita punya temen yang dia cuma beneran dengerin terus memperhatikan kita berbicara itu lebih nyaman daripada ditinggal main HP atau ngapain gitu. Jadi memang menghargai orang yang sedang berbicara itu sebenarnya bagus gitu. Tapi ya intinya kalau kecuali hibah ya, kalau hibah ya. Oke, jadi kesimpulannya kayak gitu. Jadi ada beberapa bab yang intinya tuh gimana kita bisa disenangi oleh orang lain dengan kita cuma memperhatikan sama mendengarkan dia berbicara atau berbicara kita. Jadi itu penting ya teman-teman buat mengakrabkan diri terus ke lingkungan baru itu biar kita coba dihargai di lingkungan baru. Kalau misalnya ada orang yang lagi bicara, oh iya, untuk di sini kita juga ada beberapa produk ya, kayak kita jualan apa Kak? Scanner, terus ada penghitung uang, terus ada fitur banyak sih, mereka siap menunjang usaha teman-teman. Ya, jadi kita bergerak di bidang seperti perkasiran ya, kayak mesin kasir dan lain-lain, kayak barcode, terus mesin pencetak uang, mesin kasir, terus kasir, banyak pokoknya perkasiran duniawi kita punya. Jadi kalian kalau mau cek bisa di Tokopedia, ketika saya kocok di toko terdekat kalian mana yang cocok nanti langsung ke toko bisa, atau lebih offline karena harganya juga lebih bersaing ya kan. Dan kita bisa kasih diskon untuk pembelian dengan quality
materi. Materi, jadi kayak ada grossing juga bisa ya kayak. Oke, kalau gitu terima kasih sudah bergabung pada sesi kali ini. Terima kasih, selamat pagi.